Shalom, saudaraku. Selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semoga Bapak, Ibu, saudara sekalian sehat walafiat. Amin. Haleluya. Nah, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Tuhan Yesus, teladan kita. Tuhan Yesus teladan kita. Ya. Apa sih teladan itu, saudara? Teladan itu adalah sesuatu yang bisa dicontoh. Sesuatu yang bisa ditiru. Ya. Sesuatu yang bisa dijadikan, kalau dalam bahasa Jawa itu panutan, diikuti jejaknya. Ya. Nah, haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus adalah contoh teladan di dalam kita menjalani hidup ini. Haleluya. Baik, kita akan baca dulu ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Barang siapa saja yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, artinya sudah percaya kepada Yesus, ia wajib suatu keharusan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat firman Allah mengatakan demikian. Barang siapa yang sudah berani mengatakan bahwa aku adalah orang percaya kepada Yesus, aku adalah orang Kristen, maka ia punya satu tanggung jawab, satu kewajiban hidup sama seperti Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, setiap orang Kristen itu diwajibkan hidup seperti Yesus. Wajib itu artinya sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Namanya saja wajib. Ya, suatu ketentuan, satu ketetapan yang tidak boleh dibantah. Wajib. Ya. Yohanes pasal 13 ayat 15 di situ dikatakan, sebab aku telah memberikan satu contoh, satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jelas di sini dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku memberi contoh, ya, aku memberi teladan, supaya apa yang aku kerjakan kamu juga ikuti jejakku. Jadi setiap orang Kristen itu punya tanggung jawab, punya kewajiban, punya satu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi, bahwa orang Kristen itu harus hidup sama seperti Yesus. Haleluya. Nah, ciri khas kehidupan yang diharapkan oleh Tuhan adalah seperti Yesus yang sudah menetapkan. Jadi ciri khas hidup kita ini cocok persis sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi tidak boleh artinya berpaling, tidak boleh artinya tidak sesuai, yang jelas seperti itu. Harus sesuai, ya. Galatia pasal 20 ayat 20, Paulus mengatakan, namun aku hidup. Ya, aku hidup sekarang ini. Tetapi sekarang bukan aku lagi, ya. Bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Paulus menyadari bahwa kehidupan yang lama begitu rupa, saudaraku, yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Allah, yang sangat merugikan keberadaan orang-orang percaya pada saat itu. Dan karena orang-orang percaya dikejar-kejar sedemikian rupa, dipenjarakan, sampai pada satu saat dia sendiri ditangkap oleh Tuhan. Saulus, pada waktu itu namanya masih Saulus, kenapa engkau aniayakan aku? Ketika dia sudah ditangkap, dia berkata, namun aku hidup, tetapi sekarang bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, katanya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging ini, masih dalam daging ini, adalah hidup oleh karena percaya, oleh karena iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya, telah mati untuk aku.
Ada satu perubahan total, saudara. Dulu sebelum dia percaya kepada Yesus itu begitu, sekarang percaya kepada Yesus jadi begini. Ada perubahan. Ya, dan itulah yang ciri khas daripada orang Kristen sebenarnya. Ciri khas kehidupan orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Tuhan. Maka hidupnya sekarang harus dikuasai oleh Tuhannya. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus menganjurkan untuk bisa hidup seperti dia, maka kita harus belajar kepadanya. Ya. Jadi Tuhan Yesus menganjurkan agar kita belajar kepada dirinya. Dalam Matius pasal 11 ayat 29, di situ dikatakan, pikul laku yang kupasang dan ayo belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pikul laku itu adalah satu alat atau kekang kuda atau lembu yang ditaruh di koknya, di pundaknya di sini, yang kemudian itu dikendalikan ya dengan tali oleh pemiliknya. Dia tidak akan pernah belok kalau tidak ditarik ke kanan baru belok ke kanan, tarik ke kiri belok ke kiri. Ya, artinya dia nggak bebas dengan geraknya sendiri, karena dikendalikan oleh pemiliknya. Dan kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita tidak boleh melangkah sembarangan semau gue, ke sana kemari, pokoknya suka-suka, bukan, nggak bisa. Pikul laku yang kupasang. Kita dikendalikan oleh Tuhan, dan tidak hanya begitu saja, tapi belajarlah juga kepadaku ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan ujungnya kamu akan mendapatkan ketenangan bagi jiwa. Ini firman Allah, saudara. Ya, haleluya. Nah, sebagai orang Kristen, saudara, kita dituntut untuk hidup seperti Kristus. Dituntut itu kalau kita tidak kerjakan berarti ada efek sampingnya. Sebagai orang Kristen kita dituntut untuk hidup seperti Kristus. Ya. Nah, kemudian dalam hal apa kita harus meneladani Kristus itu? Kita harus mencontoh Tuhan itu dalam hal apa? Ya, di sini kita akan pahami kita dituntut untuk meneladani Kristus di dalam masalah pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Kenapa pikiran dan perasaan kita harus sama seperti Yesus? Karena semua tindakan, semua aktivitas itu diawali oleh pikiran dan perasaan. Betul? Nah, coba kita baca dulu ayatnya. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruhkan, meletakkan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Yesus Kristus. Jadi artinya pikiran kita itu dikuasai oleh Kristus, perasaan kita dikuasai oleh Kristus. Jadi pikiran dan perasaan Kristus ditransplantasikan di dalam kehidupan kita, sehingga cara kita berpikir, cara kita berperasaan, maka kita tidak menuruti kemauan dan kehendak kita sendiri. Kenapa? Sekali lagi, pikiran dan perasaan itu yang kita harus sama. Karena pikiran dan perasaan kita inilah, dari hasil keduanya muncullah satu tindakan. Sebelum orang mengerjakan sesuatu, pasti berpikir dulu, pasti merenungkan dulu, baru dia melangkah melakukan sesuatu aktivitas. Hawa saja, sebelum dia melakukan satu tindakan makan buah pohon yang dilarang untuk dimakan, dia berpikir dulu, merenungkan dulu. Ya, waktu dia lihat pohon itu, iya ya, mulai pikir ya, sepertinya buah itu sedap untuk dimakan. Wow. Dan dia berpikir, merenungkan, coba kalau aku makan seperti kata ular itu, aku akan bisa seperti Allah, menjadi seperti Allah. Oh, luar biasa. Dari hasil pemikiran dan perenungan itu
muncul satu tindakan dan diambil buah itu, dan kemudian dia makan, jatuh ke dalam dosa. Saudara Tuhan tidak menghendaki, ya walaupun mau tidak mau kita sudah terlibat dengan dosa yang sudah dikerjakan oleh nenek moyang kita, tapi Tuhan masih menginginkan dan menyayangi kita. Itulah sebabnya hendaklah dalam hidupmu bersama menaruhkan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus, supaya tindakan kita pun sama seperti Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, mari kita lihat yang pertama, kenapa pikiran, ya, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Ya, hendaklah dalam hidupmu bersama memiliki pikiran yang sama, ya, seperti yang ada pada Kristus. Haleluya. Nah, saudara, apa sih pikiran itu? Ya, pikiran itu adalah satu pertimbangan, satu penilaian, ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kan mesti mempertimbangkan dulu. Kalau saya mau mencuri, pertimbangannya gimana? Ya, nanti begitu, nanti begini dan lain sebagainya. Kalau saya melakukan ini, nah pasti ditimbang-timbang dulu, dinilai nanti hasilnya gimana. Itu namanya jalan pikiran, saudaraku ya. Tetapi kita harus memiliki pikiran yang positif, sama seperti Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berpikir yang negatif, ya, semua yang positif. Nah, apa artinya ini, saudaraku ya? Haleluya. Nah, pikiran yang selalu memuliakan Allah, selalu memuliakan Allah. Saudaraku, kita dipilih oleh Tuhan, ya tidak hanya sekedar dipanggil, kita sudah dipilih, tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita yang hina ini. Ya, kita nggak layak di hadapan Tuhan, tetapi kita dipilih untuk selalu memuliakan, dan itu dimulai dari pikiran yang memuliakan Tuhan. Ya. Nah, dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Nah, pada waktu Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, bersama orang banyak, maka tiba-tiba terlihatlah, ya, seorang yang buta. Nah, orang buta ini bukan karena kecelakaan, bukan karena faktor yang menyusul dari hidupnya, tetapi dikatakan oleh firman Allah bahwa orang buta ini sudah buta sejak lahir. Aduh, kasihan ya. Jadi begitu dia lahir sudah tidak bisa melihat apa-apa, sampai kemudian menjadi dewasa tetap tidak bisa melihat apa-apa, dia bertahan dalam kondisinya seperti itu. Nah, kemudian murid-muridnya melihat kondisi seperti itu, bertanya kepadanya, "Rabi, guru, kira-kira siapakah yang berbuat dosa ini? Orang itu sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, ini mulai pikiran mempertimbangkan yang enggak, saudara. Ya, bagaimana orang yang buta itu bisa dia berdosa ketika dia lahir dalam kondisi buta? Dia belum bisa melakukan satu tindakan apa-apa, begitu keluar dia sudah buta, belum melakukan satu perbuatan yang bersalah dan lain sebagainya. Bagaimana? Atau mungkin ibunya karena berbuat dosa. Ini pertanyaan-pertanyaan negatif, pikiran-pikiran yang negatif yang muncul dari murid-muridnya. Ya, tetapi jawab Yesus, bukan dia, bukan orang buta itu, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dunia ini. Wow, ini jawaban menohok, saudara. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang kemudian menurut kita itu negatif, ingat, segala sesuatu sudah berada dalam perencanaan Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkata, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang itu, orang tuanya, jangan salahkan orang itu sendiri sampai dia lahir buta. Tapi hal itu terjadi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Wow, ini Tuhan mengajak kita sedang untuk berpikir segala sesuatu yang positif untuk memuliakan Allah.
Nah, jangan berpikir yang negatif. Ya, dan kalau kita lihat angka selanjutnya, Tuhan Yesus ambil tanah, campur dengan ludahnya, diaduk, dan kemudian ditempelkan kepada orang buta itu, suruh pergi membasuh, dan begitu dia pergi dan basuh itu lumpur yang ada di matanya jadi terbuka, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau sesuatu yang kayaknya bagi kita sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang tidak punya nilai, jangan begitu kemudian kita meremehkan. Anggap saja semua yang terjadi ini untuk kemuliaan Allah. Milikilah pikiran yang sama seperti Yesus. Haleluya. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal 11 ayat 4, Lazarus itu saudaranya Maria dan Marta. Ya, itu adalah Maria ini yang pernah mengurapi, ya, kaki Yesus, ya, dengan minyak dan kemudian diseka dengan rambutnya. Jadi keluarganya memang sangat disayang, ya. Tapi tiba-tiba ada berita Lazarus mati. Wow. Ya. Kemudian ada laporan, Guru, orang yang engkau cintai, dia sudah mati. Ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Lah, coba. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Terus bagaimana? Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Dan benar pada kenyataannya, Tuhan Yesus datang ke kuburan Lazarus. Lazarus, bangun dia. Orang-orang jadi heran. Ya, jadi jangan serba kemudian berpikir negatif, tapi berpikiran yang positif yang selalu memuliakan Allah di dalam segala peristiwa yang kita lihat. Haleluya. Nah, saudaraku, pikiran yang positif itu juga adalah pikiran yang tenang. Ya, tidak gampang panik, tidak gampang kacau. Ya. Baik, kita lihat saja Markus pasal 4 ayat 40. Ia pun bangun dan menghapit angin ribut itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh. Saudaraku, ini peristiwa terjadi ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang. Ayo kita menuju ke seberang. Kemudian naiklah mereka ke dalam perahu. Dan Alkitab katakan Tuhan Yesus tidur di buritan. Tiba-tiba angin menderu dan kemudian masuk ke dalam perahu. Ya, dan angin begitu kuat sekali sampai kemudian panik. Dan semua beban-beban yang dalam perahu itu sudah dihempas dan semua dibuang ke danau itu. Tetapi apa yang terjadi? Waduh, air itu banyak masuk ke dalam dan mereka ketakutan. Kemudian teriak kepada Yesus. Yesus dibangunkan, Tuhan, kenapa engkau enggak peduli akan keberadaan kami? Kami akan binasa semua. Tuhan Yesus bangun dan berkata, danau, tenang. Diam dan tenang. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Hebat. Kekacauan terjadi dalam perjalanan, ya. Dan Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa sih kamu kok begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini sudah ada Tuhan di situ. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap tenang di dalam menghadapi situasi. Saudara, dalam perjalanan di dunia ini tidak ada ketenangan. Ya, coba lihat banyak rumah tangga yang kacau, banyak kehidupan secara pribadi yang kacau, panik dalam segala sesuatu karena masalah silih berganti, entah itu penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah yang lain-lain, posisi dan waduh. Silih berganti bagaikan ombak yang menerjang kita. Tetapi milikilah pikiran yang
tenang. Ya, jangan begitu panik. Bersyukurlah. Nah, malah kadang-kadang yang sangat-sangat disesali, saudara, bukan saja kita tidak memiliki pikiran yang positif, tetapi sering kalau masalah terjadi dalam kehidupan kita seringkali menyalahkan Tuhan, menggerutu sama Tuhan. Ini paling fatal, padahal Tuhan itu punya rencana baik dalam kehidupan kita. Ya, karena di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, di Yeremia kalau salah itu dikatakan di sana, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan-rancangan ya yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan mengatakan begitu. Tapi seringkali kita ini, saudara, kadang-kadang melihat masalah sedikit saja, aduh, sudah merasa panik. Ya, ada satu cerita, ya, ada seorang ibu hidup hari-harinya adalah dari hasil ternak ayamnya yang bertelur, dan telurnya kemudian setiap pagi dibawa ke pasar untuk dijual. Dari situ dia hidup. Tapi karena dia sebagai orang percaya, setiap kali dia selalu berdoa, Tuhan tolong, ya, saya mau berjualan telur ini ke pasar. Tuhan sertai saya dalam perjalanan. Tuhan berkati saya dalam usaha ini supaya saya bisa dapat kembali lagi dan kembali menikmati, ya, pemeliharaanmu. Nah, benar, setiap hari dia selalu dagangannya itu habis, telurnya itu habis, dan dia pulang. Nah, satu saat ketika dia mau berangkat lagi, karena rumahnya itu agak ke dalam di antara pematang-pematang sawah, ya, begitu dia jalan keluar tersandung telur, dan telur yang dibawanya jatuh. Sebagian besar retak semua, sudah tidak ada yang utuh. Akhirnya dia, waduh, gimana ini? Dan dia mulai menyesal. Dia ambil itu semua telur-telur yang tak dikumpulkan lagi di wadahnya, dan dia bawa pulang sambil menangis dan mulai menyesal. Tuhan, kenapa Kau izinkan peristiwa ini terjadi? Bukankah saya sudah berdoa sebelum berangkat? Bukankah saya selalu setia kepada Tuhan? Nah, apa yang terjadi? Begitu dia menangis dalam rumahnya, tiba-tiba ada ketukan di pintunya. Tok 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 tok. Ibu, dia keluar. Tetangganya, ibu tetangganya. Ada apa? Loh, ibu nggak ke pasar? Enggak. Telur saya pecah semua. Aduh, Bu, puji Tuhan, untung ibu. Karena angkot yang biasa ibu tumpangi itu ternyata terjadi kecelakaan di sana dan semua penumpangnya mati. Kaget ibu ini. Aduh, Tuhan ampuni hamba-Mu ini, Tuhan ampuni. Ternyata apa yang terjadi itu demi kepentingan dia, Tuhan menolong. Terima kasih, ya, terima kasih. Aduh, Tuhan, terima kasih. Tapi dia masih mikir, tapi dia nggak punya duit sekarang. Telurnya kan retak semua, nggak jadi jual. Mikir lagi. Tiba-tiba pintunya diketuk lagi seorang. Tok 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 tok. Ya, siapa? Saya, Ibu. Ini orang asing, orang yang di luar atau belum dikenalnya. Dari mana, ya? Ibu sama tanya, Ibu pedagang telur, ya? Iya, memangnya kenapa? Ibu, maaf ya, ada telur yang, ya, artinya enggak utuh tuh, yang retak-retak gitu. Ya, Ibu, kalau ada saya mau beli, Bu. Seberapa banyak Ibu punya, saya beli. Aduh, lebih kaget lagi ini, Ibu. Kenapa bisa jadi begini, ya? Dia sudah berdosa kepada Tuhan. Pikirannya sudah jelek. Terus dia tanya, loh, untuk apa, anak? Ini, Bu, untuk campuran makanan ternak saya. Nggak bisa ngomong, Ibu ini. Sudah, itulah.
Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek, merencanakan kecelakaan dalam hidup kita. Apa yang terjadi itu untuk kemuliaannya. Saudara, memang kita kadang-kadang nggak tahan menghadapi persoalan hidup. Dan persoalan itu pasti ada di dalam hidup ini. Tapi milikilah pikiran yang tenang. Berpikir secara positif. Percaya bahwa semua yang terjadi itu untuk kemuliaannya. Milikilah pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Yang selalu positif, semua yang terjadi dianggapnya itu untuk semua karena kemuliaan Allah. Supaya nama Tuhan dibesarkan, diagungkan. Sudah inilah, mari dalam hidup kita memiliki pikiran yang sama seperti pada Kristus Yesus. Tidak pernah memikirkan perkara-perkara yang negatif. Ya, haleluya. Nah, pikiran yang pasti. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 6. Pada satu kali, Yesus berdiri di pantai di Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Wow, ini yang paling penting dalam hidup ini. Setelah ketika kita datang kepada Yesus, bukan cari hal-hal yang lahiriah. Kita tidak perlu takut masalah hal lahiriah, ya. Dan mereka datang untuk satu tujuan, mendengarkan firman Allah. Haleluya. Saudara, datang beribadah cari apa? Mau apa? Cari jodoh, cari pekerjaan, cari berkat? Salah. Carilah firman-Nya. Jaminan firman Allah akan menjadi nyata dalam hidup kita. Karena manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya. Ya, mereka datang untuk mendengar firman Allah. Dan Yesus melihat ada dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Membasuh jala itu berarti sudah habis kerja. Ya, sudah selesai mengerjakan. Nah, kemudian Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya si Simon, dan menyuruhnya dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, perahunya si Simon dijadikan mimbar untuk menyampaikan firman Allah. Setelah selesai Tuhan Yesus berbicara, ia berkata kepada Simon, sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Wow, berkat Tuhan disediakan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Memang tradisi orang menangkap ikan itu waktu malam. Dan kalau pagi pasti istirahat dan membersihkan jala-jala dan lain sebagainya. Malam berangkat lagi. Dan ketika Tuhan Yesus menyuruh untuk mencari ikan pada siang hari, ini nggak cocok. Nggak cocok dengan tradisi, karena ikan-ikan pasti sembunyi karena kepanasan. Ya kan? Ya tinggal di pantai Kenjeran kan. Jadi tahu orang-orang mencari ikan itu malam hari, kalau pagi baru mereka keluar. Ya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi karena Engkau sekarang yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hebat. Hasil pendengaran firman Allah, ketika dia sudah mendengar firman Allah, tidak hanya berhenti mendengar, tapi praktek firman Allah, melakukan firman Allah. Haleluya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mulai koyak. Waduh, berkat Tuhan. Siapa yang sanggup menadai? Ya, kalau Tuhan semua berkati, sampai kita nggak bisa nadai begitu rupa.
Itu dimulai dari pikiran yang positif, pemikiran yang pasti. Kami gagal semalam-malaman, tapi karena firman Allah. Nah, ini pikiran yang pasti. Karena perkataan guru, maka lakukan juga, dan hasilnya luar biasa. Milikilah pikiran yang terdapat ada Kristus dalam hidup kita bersama. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, milikilah perasaan yang sama seperti Yesus. Perasaan ini perlindungan hati, ya. Jadi di samping pikiran dan perasaan, dan kalau kedua-duanya nanti itu bekerja sama, muncullah satu tindakan. Ya, miliki pikiran seperti Yesus. Apa sih perasaan itu? Ya. Nah, perasaan itu berkaitan dengan ungkapan hati. Ya, jadi apa yang keluar dari hati, unek-unek dari hati, ya, muncul satu perasaan. Ya. Nah, kita harus memiliki perasaan yang positif, yang empati, yang ikut merasakan. Ya, jadi kalau kita melihat depan orang lain, kita ikut merasakan. Nggak gampang ini, saudara. Ya, kadang-kadang kita memikirkan atau merenungkan kebutuhan hidup kita sendiri. Bagaimana kita bisa kemudian empati kepada orang lain, saudara? Beda. Orang percaya, orang Kristen harus memiliki perasaan yang sama seperti perasaan Kristus. Ya, haleluya, sama seperti Yesus yang turut merasakan kelemahan kita. Setelah kita bukan orang kuat loh, menghadapi segala sesuatu. Aduh, seringkali kita lemes, loyo, lunglai. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan sana, sebab iman besar yang kita punya itulah Tuhan Yesus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia juga pernah dicobai ya oleh si setan, si iblis, dicobai sedemikian rupa. Hanya satu saja yang menjadi pendiriannya, hanya dia tidak pernah berbuat dosa. Beda dengan kita kan? Hawa dicobai langsung gugur jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus dicobai ketika dia habis puasa 40 hari 40 malam. Bayangkan sudah laparnya, butuh makan itu, setan datang. Kalau enggak Allah, jadikan batu ini roti. Bayangkan. Tapi jawabnya apa? Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi oleh setiap firman Allah, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dalam masalah kebutuhan hidup, seringkali kita gagal melangkah, loyo, lemes. Ya. Oh, lagi butuh-butuh, nggak datanglah yang namanya cobaan. Gagal kita. Jangan kita lihat orang lain, ya seharusnya kita empati. Kalau ada orang lain lagi kebingungan, lagi bermasalah, ya mungkin kita tidak bisa membantu secara total, tapi paling tidak kita empati dengan keberadaannya, ikut merasakan. Yesus imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, jadi jangan kemudian kita gampang ya menghakimi orang lain ketika orang lain itu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Marilah kita sama memiliki perasaan seperti Yesus, ya, yang turut merasakan kelemahan kita. Kita juga mari ikut merasakan kalau ada orang lain yang dalam kondisi yang lemah. Ya, sekali lagi tidak gampang saudara jadi orang Kristen. Tuntutannya terlalu berat, ya, tidak gampang. Nah, Tuhan Yesus turut prihatin dengan permasalahan kita. Ya, dalam Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskullah hatinya, sedihlah hatinya. Tuhan Yesus bisa sedih loh melihat beban kita. Ya, jangan dikira. Jadi ketika dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk rekreasi, tidak.
Dia menjalankan tugas Bapa yang ada di surga untuk menolong manusia yang dalam kebutuhannya. Kemudian dia pernah berkata, marilah kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow. Dia datang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain, yaitu kita diantaranya. Ketika Yesus melihat Maria, dan ini tentang Lazarus tadi, saudaraku ya. Tuhan Yesus mendengar Lazarus yang sudah meninggal, dia datang mengikuti. Dan ketika melihat Maria menangis, hatinya juga ikut sedih, prihatin, ya. Kemudian dia tanya, di manakah kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Dan ayat selanjutnya mengatakan, maka menangislah Yesus. Ada orang lain, muridnya menangis, gurunya ikut menangis. Luar biasa. Sekali lagi tidak gampang ya jadi orang Kristen yang harus turut prihatin dengan permasalahan-permasalahan, bukan karena kita orang benar, tetapi kita adalah orang berdosa. Ya, kita tidak ada seorang yang benar. Kita tidak bisa membanggakan diri kita ini siapa, saudaraku. Tetapi justru Tuhan datang untuk mencari, bukan mencari orang yang benar, tetapi untuk mencari orang yang berdosa. Itulah saudara dan saya. Menangislah Yesus. Mari kita mempunyai perasaan yang sama seperti Yesus, ya, yang selalu juga turut prihatin atas kehidupan, kelemahan kita. Kita juga prihatin melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Jangan justru menghakimi, ya. Kalau ada mereka yang begitu dalam kondisi seperti ini, sudah cuek. Jangan, saudara. Mungkin kita tidak bisa membantu apa-apa, paling tidak kita juga prihatin dan mendoakan. Ya, itu luar biasa. Ya, kata orang Yahudi, lihatlah betapa sayangnya, betapa kasihnya kepada keluarga ini. Jadi kesaksian sehingga orang lain bisa berkata betapa cintanya Tuhan Yesus kepada orang-orang ini. Padahal siapa ini? Ini bukan orang berada, orang biasa saja. Ya, marilah kita teladani Yesus dalam soal menggunakan perasaan ini, ya saudaraku ya. Nah, mendukung keberhasilan kita. Wow, inilah perasaan daripada Tuhan Yesus ketika melihat kita berhasil, saudaraku. Didukung. Ya, bukan kemudian kalau kita melihat orang berhasil langsung hati ini, ya, sakit. Apa dalam bahasa Jawa itu bededek gitu. Paling itu begitu, paling itu begini, itu hasil korupsi, hasil curang. Saudara, sabar ya. Justru kalau tidak ada orang yang berhasil, mari kita dukung. Ya, Tuhan Yesus melihat keberhasilan murid-muridnya, dia nggak kecil hati. Kok muridku lebih berhasil daripada aku? Ya tidak, malah dia dukung. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pasti seorang murid itu akan sama dengan gurunya. Ya, bahkan ini pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Malah muridnya katakan dia akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Itu hanya sudah sakit hati. Tidak, malah mendukung. Jadi tidak punya rasa sakit hati, tidak punya rasa dengki, iri dan lain sebagainya, malah perasaannya mendukung. Ya, supaya kamu sekalian lebih berhasil. Ya, saudara, mari kalau kita melihat saudara-saudara kita yang lain berhasil, kita dukung, saudara, ya, kita dorong, kita berikan semangat. Ya pasti akan bertambah-tambah dan lain sebagainya. Nah, itulah sesungguhnya yang Tuhan harapkan atas kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam segala-galanya. Dalam soal pemikiran, dalam soal perasaan, Dia adalah teladan kita. Ya, dan marilah kita
teladani Kristus di dalam praktek hidup sehari-hari di dalam perjalanan kita. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita kok. Dan sampai hari ini pun Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang benar-benar berharap bersandar kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kita semua hari ini.